Pernah nggak sih Anda lihat ada saham yang tadinya terbang tinggi banget, tiba-tiba jatuh bebas gitu aja? Nah, kali ini kita akan coba jadi detektif pasar bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas anatomi kejatuhan saham KCI. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata tentang euforia, kepanikan, dan kenyataan pahit yang seringkali tersembunyi di balik angka-angka di layar. Coba lihat angka ini, minus 14,91%. Ngeri ya? Cuma dalam satu hari nilai sebuah saham hancur lebur. Nah, inilah inti dari misteri yang akan kita bongkar hari ini. Kejatuhan brutal saham KICI pada 22 April lalu. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Pertanyaannya kan, gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa kehilangan hampir 15% nilainya cuma dalam hitungan jam? Untuk menjawabnya, kita harus putar balik waktu, kita kupas satu persatu lapisannya, mulai dari pesta para spekulan sampai turun tangannya regulator. Siap, oke kita mulai. Oke, babak pertama, kejatuhan yang bikin kaget. Kita langsung loncat ke hari H-nya, tanggal 22 April. Ini adalah hari di mana saham KICI jadi, ya bisa dibilang bintang di daftar saham-saham yang paling anjlok di bursa. Coba perhatikan datanya baik-baik. Penurunan hampir 15% itu udah jelas parah. Tapi ada yang lebih gila lagi. Lihat volume perdagangannya. Sampai 46 juta saham pindah tangan. Padahal biasanya rata-rata hariannya cuma sekitar 6 jutaan. Itu 7 kali lipat dari biasanya. Ini bukan lagi sekedar investor cemas. Ini namanya eksodus massal. Pasti ada pemicu besar di baliknya. Nah, ini dia kronologinya. Semacam reka ulang kejadian. Semuanya berawal dari sepercik kabar baik, lalu disusul ledakan harga yang nggak terkendali, dan diakhiri dengan turun tangannya bursa yang justru memicu longsor. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam setiap tahapannya. Babak kedua, pesta spekulasi. Gini, untuk ngerti kenapa bisa jatuh, kita harus lihat dulu gimana cara naiknya. Yang, wah, gila-gilaan. Mari kita mundur sedikit, 2 hari sebelum malapetaka itu terjadi. Pas pestanya lagi seru-serunya. Lihat deh grafiknya, ini bukan pergerakan saham biasa. Ini lebih mirip lintasan roket. Dari harga Rp192 loncat ke Rp322 hanya dalam 2 hari perdagangan. Ini udah bukan lagi soal investasi. Ini lebih ke perjudian massal yang didorong oleh rasa takut ketinggalan alias FOMO. Total kenaikannya lebih dari 67% hanya dalam 48 jam. Coba bayangin, ini tuh seperti balon yang ditiup terus-terusan sama banyak orang. Semua ikut niup, berharap balonnya makin besar, tapi mereka lupa, setiap balon pasti ada batasnya, sebelum akhirnya meletus. Nah, secara teknis, kondisi inilah yang disebut jenuh beli atau overbought. Artinya apa? Artinya hampir semua orang yang mau beli itu udah keburu beli. Harganya udah terlalu panas. Buat investor yang berpengalaman, ini tuh alarm bahaya yang nyaring banget. Sinyal untuk segera cabut dari pesta sebelum musiknya berhenti. Lanjut ke babak ketiga, bursa turun tangan. Biasanya kan, kalau sebuah pesta udah terlalu liar, pasti ada yang datang buat bubarin kan. Nah, itulah yang terjadi selanjutnya. Pergerakan harga KICI yang nggak wajar ini akhirnya menarik perhatian polisinya pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum tindakan drastis diambil, bursa sebenarnya udah kasih peringatan dulu. KICI diberi status UMA, singkatan dari Unusual Market Activity. Anggap aja ini semacam kartu kuning dalam pertandingan sepak bola. Sebuah sinyal, hey, kamu lagi kami awasin loh, gerakanmu aneh banget. Dan inilah dia, pemicu utamanya. BEI secara resmi menghentikan alias mensuspensi perdagangan KICI. Tujuannya sih baik untuk mendinginkan pasar. Tapi ironisnya, tindakan yang niatnya menenangkan ini justru jadi tombol panik raksasa. Buat para investor, ini seperti sebuah konfirmasi bahwa, wah beneran ada yang nggak beres nih. Nah ini kan jadi pertanyaan yang menarik. Kalau perdagangannya dihentikan dan semua orang panik, terus siapa dong yang sebenarnya jualan besar-besaran? Yuk kita coba ikuti jejak aliran uangnya. Data ini ngebuka semuanya. Coba lihat, broker CP. Mereka lepas saham senilai 3,5 miliar rupiah. Terus siapa yang beli? Salah satu penampung terbesarnya adalah broker BY. Ini nunjukin pola yang sangat klasik. Saat satu pemain kakap buang barang, seringkali banyak investor kecil yang justru semangat menampungnya, berharap harganya bakal mantul lagi. Jadi, gambaran besarnya begini. Para smart money atau pemain besar, merekalah yang menciptakan ombaknya. Mereka berselancar di atas ombak itu, sampai ke puncak, lalu mereka lompat keluar tepat sebelum ombaknya pecah. Siapa yang tertinggal?
biasanya adalah investor retail yang terbawa euforia membeli di harga tertinggi dan akhirnya tergulung ombak. Oke, sekarang babak keempat kita intip dapur perusahaannya. Kita udah lihat drama yang terjadi di pasar, sekarang waktunya kita buka kap mesin KIC dan lihat kondisi fundamentalnya. Apa benar perusahaan ini sekuat kenaikan harganya? Masalah pertama ternyata ada di sini. Cuma sekitar 25% sahamnya yang bisa diperdagangkan bebas oleh publik. Ini membuat sahamnya jadi tipis. Bayangin aja sebuah perahu kecil di tengah lautan luas. Kena ombak sedikit aja atau ada satu transaksi jumbo, bisa langsung bikin perahunya terombang-ambing dengan liar. Dan ini dia kondisi keuangannya. 3 tahun berturut-turut, perusahaan ini rugi terus. Ini adalah bendera merah alias red flag yang gede banget. Logikanya kan, kalau perusahaannya terus-terusan kehilangan uang, dari mana datangnya optimisme yang bisa mendorong harga sahamnya sampai ke bulan? Nah, ilustrasi ini merangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi, ada realitas fundamentalnya, kerugian belasan miliar selama bertahun-tahun. Di sisi lain, hanya ada percikan api kecil, satu laporan kuartalan yang akhirnya untung, itu pun tipis. Tapi pasar, yang lagi haus banget sama kabar baik, melihat percikan ini dan mengiranya sebagai kebakaran besar, sehingga memicu reaksi yang super berlebihan. Valuasinya pun menceritakan kisah yang sama. Kalau kita lihat dari rasio PB-nya, atau perbandingan harga dengan nilai asetnya, saham ini memang kelihatan murah. Tapi, begitu kita lihat dari rasio PE-nya, yang mengukur kemampuan mencetak laba, angkanya negatif. Artinya apa? Ya artinya Anda membeli perusahaan yang belum untung. Ini adalah pertaruhan, bukan investasi berdasarkan kinerja. Babak kelima, kondisi pasar secara umum. Begini, sebuah pohon tumbang mungkin karena akarnya rapuh, tapi seringkali ada angin kencang yang ikut mendorong. Nah, kejatuhan KICI ini juga diperparah oleh angin ekonomi global dan lokal yang saat itu lagi kurang bersahabat. Jadi waktu itu pasar memang lagi cemas, rupiah lagi melemah, harga minyak dunia naik karena ada konflik, dan semua orang khawatir soal suku bunga. Ini menciptakan sentimen hindari resiko atau risk off. Investor jadi lebih penakut. Makanya, pas berita suspensi KICI keluar, mereka nggak pikir 2 kali, langsung lari cari selamat. Oke, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran berharga. Jadi, apa kesimpulannya? Kejatuhan KICI ini bukanlah karena satu faktor tunggal. Ini adalah sebuah badai sempurna, gabungan dari gelembung spekulasi yang pecah, fundamental perusahaan yang kropos, intervensi regulator sebagai pemicunya, dan diperparah oleh iklim pasar yang sedang penuh ketakutan. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Saat Anda berada di pasar yang bergejolak dan Anda melihat ada saham yang harganya terlihat murah, apakah itu benar-benar sebuah kesempatan emas atau justru sebuah jebakan? Kasus KICI ini adalah pengingat yang sangat kuat bahwa harga yang kita bayar dan nilai yang kita dapatkan itu adalah 2 hal yang bisa sangat-sangat berbeda.